Halo teman-teman YouTube, jumpa lagi di Cahaya Abadi Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan memperbaiki bumper dari Nissan X-Trail ini ya. Mobil ini terkena bagian bumper belakang dan pecah ya. Sebenarnya ini sudah pernah di repair juga ya, bekas repairan, dan terkena benturan jadi pecah lagi ya teman-teman. Dan kali ini kita akan perbaiki dan kita jahit dulu ya dengan menggunakan jahitan fiber ya. Baiklah teman-teman, langsung saja kita simak video selengkapnya ya. Baiklah teman-teman, untuk tahap pertama kita jahit dulu dengan solder plastik ya, atau penjahit plastik. Ini kita beli di marketplace banyak ya teman-teman. Jika teman-teman ingin membelinya, silahkan di marketplace bisa teman-teman dapatkan ya untuk penjahit plastik ini ya. Dan untuk cara pengaplikasiannya, hanya tinggal tekan tombol ya, masukkan kawatnya dan tekan tombolnya. Namun jangan terlalu lama ya teman-teman untuk menekan tombolnya. Jika kawatnya sudah masuk ke dalam bagian bumper, kita lepaskan tombolnya ya. Jadi agar tidak bolong ya, agar tidak tembus ke bagian dalam bumper ya. Setelah dingin, barulah kita lepaskan ya teman-teman dari kawatnya ya. Dan setelah selesai, kita solder, lalu kita gerinda ya bagian kawat yang nongol. Kita bersihkan seperti ini ya. Begitu juga dengan dempul lamanya, kita bersihkan juga ya dengan gerinda, agar saat kita mendempul nanti melekat secara maksimal ya teman-teman. Baiklah teman-teman, tahap selanjutnya kita bersihkan bagian permukaan yang tadi kita jahit ya, bagian bumper yang kita jahit. Namun jangan lupa kita bersihkan juga bagian-bagian dempul lama yang terkena dampak dari benturan ya teman-teman. Di sini bagian yang terkena benturan namun tidak terkelupas dempulnya ya. Akan tetapi bagian dempul lamanya itu tidak merekat lagi secara maksimal ya. Jadi kita kelupas sampai habis bagian dempul yang terkena dampak dari benturan ya teman-teman. Seperti ini kita bersihkan ya. Barulah kita amplas ya teman-teman bagian yang akan kita dempul ya. Baiklah teman-teman, tahap selanjutnya kita amplas menggunakan amplas 240 ya. Untuk bagian yang luka ya teman-teman, kurang lebih 10 cm sampai 20 cm dari area yang luka itu kita amplas 240. Dan bagian bumper
cat lamanya, yang lain nanti kita amplas dengan amplas 1000 ya, karena bagian lainnya tidak kita dempul ya, hanya akan kita siram cat saja nantinya ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah memasuki tahap pendempulan. Untuk dempul, kita menggunakan dempul yang berkualitas, merekat secara maksimal di permukaan plastik ya, atau permukaan fiber ya. Namun jika teman-teman ragu, bisa bagian plastiknya atau bagian permukaan plastik teman-teman oleskan dulu dengan plastik primer ya teman-teman, sehingga dempul akan lengket secara maksimal ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah selesai untuk tahap pendempulan dan kita sudah memasuki tahap pengecatan ya. Setelah selesai, seperti biasa kita bersihkan dulu permukaan dengan degreaser ya teman-teman, sebelum kita naik cat ya. Barulah kita naik cat dasar dan tahap selanjutnya ya. Baiklah teman-teman, sedikit bocoran untuk pengamplasan dempul tadi diawali dengan amplas 150 ya. Setelah itu nomor 240, 360 serta nomor 800 ya teman-teman. Dan terakhir sebelum kita naik cat, kita amplas semua di amplas 1000 ya. Itu setelah naik epoksi ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah memasuki cat dasar ya. Dan untuk cat dasar kita aplikasikan secara tipis terlebih dahulu ya teman-teman, tidak terlalu tebal, agar cat lama tidak ngangkat. Selain itu, agar cat tidak terlalu numpuk ya teman-teman, dan keringnya secara maksimal dan merata ya, sehingga cat tidak absurd atau meresap ya teman-teman. Baiklah teman-teman, untuk selanjutnya kita bersihkan dulu permukaan dengan tacklot ya. Ini jika teman-teman mengecat di luar ruangan, itu biasanya banyak partikel debu ya. Jadi kita bersihkan dengan tacklot ini ya, sehingga cat akan bersih maksimal ya teman-teman. Karena jika terlalu banyak debu, permukaan cat nanti tidak bersih ya, atau catnya banyak bintik-bintik ya, bintik-bintik seperti partikel yang nempel itu ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah memasuki cat jadi ya. Namun sebelum kita naik cat jadi, kita amplas dulu bagian permukaan cat dasarnya ya teman-teman, agar cat yang kulit jeruk atau bertekstur tidak flat itu akan hilang ya. Lalu selanjutnya kita cat jadi, namun tidak terlalu kental ya teman-teman. Kita agak encer saja, dan anginnya juga agak kita besarkan ya, sehingga catnya akan flat ya. Base coat dan clear coat nanti tidak bertekstur kulit jeruk ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah memasuki tahap clear coat ya. Dan untuk clear coat kita menggunakan clear coat bell coat 6300. Untuk thinner kita menggunakan thinner slow reducer ya teman-teman.
slow reducer kita juga menggunakan produk dari Belcourt ya teman-teman. Dan untuk Belcourt 6300 cukup lumayan ya, untuk daya kilapnya cukup lumayan, keawetannya juga cukup lumayan ya teman-teman. Dan untuk rasio kita menggunakan rasio 211 ya, 2 clear coat, 1 hardener, dan 1 thinner ya teman-teman, karena clear coat ini agak kental ya teman-teman. Baiklah teman-teman, untuk clear coat kita campurkan sedikit lebih banyak ya, karena kita juga akan melakukan clear coat bagian untuk mobil lain juga ya teman-teman, yang bareng waktu ngeceknya ya. Oke teman-teman, untuk pengaplikasian clear coat kita menggunakan di settingan spray gun 35 PSI ya, untuk tekanan angin ya, atau di sekitar 2,2 bar ya. Dan untuk pengeluaran liquid kita gunakan mentok trigger ya teman-teman. Dan untuk pen kita buka full ya. Dan untuk pengaplikasian lapis pertama kita aplikasikan secara tipis dulu ya, lalu di lapis kedua kita aplikasikan secara basah dan tebal ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah selesai untuk pengerjaan Reaper bumper untuk Nissan X-Trail ini ya teman-teman. Dan inilah hasilnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.